Selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang luar biasa. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran PJJ kita pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan dulu, kita akan memuji nama Tuhan, utamakan Tuhan di atas segalanya. Dan mari kita satukan hati, kita sepakat hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh anugerah, hari di mana Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat Miss Remy, Sardani, dan kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kami. Biarkan waktu Tuhan itu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Setiap kami diberkati, setiap kami dipulihkan pagi hari ini. Dan biarkan semua anugerah Tuhan tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah ini. Semua dalam proteksi, dalam kendali Tuhan Yesus kami yang baik. Jagai hati kami dan biarkan pemulihan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Kami bisa dipulihkan dari semua yang terjadi hari-hari ini. Biar semua kami percayakan hanya ke tangan Tuhan Yesus kami yang baik. Berkati anak-anak yang hari ini PJJ, dari pagi sampai nanti malam pun mereka belajar.
Kau berkati, Kau sertai, Kau beri kesehatan yang terbaik. Semua guru, orang tua, semua staf SD Kristen Terang Bangsa, semua dalam proteksi, dalam kendali Tuhan Yesus kami yang baik. Kami berikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya kami orang-orang yang sangat diberkati. Kami kepala dan bukan ekor, kami di atas dan tidak di bawah. Kami lebih dari pemenang. Berkat Tuhan ada di atas kepala kami. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sepakat hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh anugerah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan terima anugerahnya berkata, amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini tema kita hari ini masih tentang kepemimpinan. Ya, kemarin kita sudah belajar juga tentang kepemimpinan. Hari ini kita lanjutkan. Anak-anak, kita akan buka firman Tuhan. Kalian bisa buka Alkitabnya di kitab 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 itu di kitab Perjanjian Lama ya. Nah, di sini Miss Nita akan bacakan 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, Miss Nita mau cerita apa ya? Hari ini Miss Nita mau membagikan kisah tentang dua orang raja yang ada di dalam kitab Samuel, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Siapa yang pernah dengar dengan kisah ini? Pasti semua anak-anak sudah pernah dengar cerita ini ya. Mereka yang suka sekolah minggu itu pasti sering mendengarkan kisah ini. Nah, dari dua raja ini, Raja Israel yang dipilih Tuhan ini itu memiliki cerita yang berbeda. Kenapa di sini tadi kasih tahu berbeda? Karena kalau kita lihat Samuel, siapa sih Saul itu? Saul itu adalah Raja Israel pertama. Raja Israel pertama waktu itu orang Israel ingin memiliki seorang raja yang bisa dilihat dengan mata. Mereka tidak mau memiliki raja yang tidak bisa dilihat, jadi mereka waktu itu meminta seorang raja. Aku kepengen punya raja yang bisa dilihat, raja yang gagah, yang dilihat secara manusia, raja yang gagah, raja yang tinggi, raja yang hebat. Nah, orang-orang Israel ingin punya raja seperti itu. Mereka meminta, akhirnya Tuhan memberikan mereka seorang raja, yaitu Raja Samuel, sesuai keinginan daripada bangsa Israel. Benar, Saul menjadi raja pertama di Israel. Saul perawakannya sangat gagah, tinggi. Jadi kalau kita lihat secara manusia, Saul itu benar-benar luar biasa secara manusia. Kemudian Saul mulai memiliki beberapa pasukan rakyat bangsa Israel, beberapa jumlahnya dijadikan pasukannya yang membantu Saul untuk berperang kemana-mana. Mereka memang bisa menang karena pada waktu itu ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Samuel yang suka memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, tapi suatu saat karena Saul ini sudah merasa, wah aku hebat, aku sudah jadi seorang raja yang hebat, lalu Saul mulai merasa tinggi hati. Dia merasa, aku bisa ini, apapun yang kulakukan aku bisa. Mulai kesombongannya timbul. Kemudian suatu saat ketika mereka berperang dengan bangsa Filistin, tiba-tiba mereka berada pada posisi yang terjepit. Mereka hampir kalah. Rakyatnya atau pasukannya semuanya pada bingung, pada mau lari, mau kemana ini, apa yang harus dilakukan. Sementara Nabi Samuel yang suka dimintai petunjuk tidak ada di tempat. Waktu itu Nabi Samuel berkata, tunggu 7 hari aku akan datang. Tapi Saul tidak sabar menunggu, dia takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Saul merasa, aku
Aku juga bisa kok bertanya sama Tuhan. Nah, Raja Saul langsung mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu dia melakukan apa-apa, ada asalnya dia tidak boleh melakukan. Nah, tiba-tiba setelah selesai, Nabi Samuel datang dan Nabi Samuel marah sama Saul, kenapa engkau tidak taat? Padahal engkau harus menunggu waktunya tiba. Nah, sejak saat itulah akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Jadi raja yang diagung-agungkan oleh manusia, yang dilihat secara manusia bagus, ternyata ditolak sama Tuhan, hatinya sudah melenceng. Ada satu lagi, Raja Daud. Siapa sih Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang dipilih sama Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih dia. Pada saat itu Samuel merasa sedih. Duh, Raja Saul sudah ditolak, sekarang aku harus mencari siapa? Tuhan bilang, kamu datang ke keluarganya Isai. Di sana kamu urapi salah satu anak. Kemudian Nabi Samuel pun datang ke tempat Isai. Di sana ada beberapa anak daripada Isai, diurapi satu persatu. Gagah lihat dari postur tubuhnya, wah, ini pasti yang dipilih Tuhan. Ternyata Tuhan bilang tidak. Ada lagi yang datang, perawakannya bagus, jadi kalau dipandang manusia bagus, ternyata Tuhan bilang tidak. Hingga habis semua anak si Isai. Lalu Samuel bilang, loh Tuhan, Isai masih adakah anakmu lagi? Masih ada satu lagi, perawakannya kecil, coba dipanggil dulu. Ternyata Daud, anak-anak Daud datang, dilihat apa yang terjadi. Ternyata Daud itu tidak seperti gambaran manusia, harus tinggi besar enggak. Daud ternyata badannya biasa, kecil, manis, orangnya tidak terlalu kok dipandang secara manusia, dia tidak rasanya sepertinya tidak layak jadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan malah menghendaki Daud menjadi raja. Ya, Daud itu hambaku, urapi dia menjadi raja. Ini Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Daud ini pilihan Tuhan menjadi raja yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab sejarah yang ada di dalam kitab Alkitab, ya, kalau nanti kalian baca, Raja Daud itu raja yang luar biasa, raja yang rendah hati. Pada saat dia merasa bersalah, dia tidak sombong, tidak membela diri, dia malah mencari Tuhan. Seperti itu, sehingga Raja Daud bisa memerintah Israel bisa sampai 40 tahun. Nah, anak-anak, apa sih kesimpulan cerita kita kali ini? Kali ini kesimpulannya ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya anak-anak di rumah, kalau kalian merasa rendah diri, aku tidak pantas menjadi seorang pemimpin, jangan kecil hati. Kenapa? Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat perawakan kamu. Tuhan tidak melihat kamu hebat, kamu tidak. Tapi Tuhan melihat hati. Tunjukkan hati kamu. Kalau seandainya suatu saat kalian dipercaya menjadi seorang pemimpin, misalnya di kelas, kalian menjadi seorang ketua kelas, ingat, kamu jangan sombong, jangan memerintah sana, memerintah sini, tapi belajar untuk melayani, memiliki hati hamba. Suatu saat kamu akan dipakai Tuhan, akan diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seperti yang ada di dalam kitab 1 Samuel ini, di mana Daud diurapi menjadi raja hingga pada akhir hayatnya Tuhan tetap mengasihi dia. Pasti di antara kalian juga ingin seperti Daud, bukan? Ya, pasti luar biasa. Ya, anak-anak, sekian sharing firman hari ini. Mari sebelum kita lanjutkan pembelajaran kalian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki hati hamba seperti yang dimiliki hamba-Mu Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati keluarga kami, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.